Hai hai guys, selamat datang kembali di Lens Intuitions. Apa kabar? Sebentar lagi mau libur panjang ya, khususnya bagi kamu yang mau Idul Fitri. Tetap jaga kesehatan ya guys, jaga keselamatan dirimu dan keluargamu. Oke teman-teman, kali ini kita tidak tentang romansa ya, kita tidak tentang cinta-cintaan lagi ya, masih cinta sih, tapi kali ini bukan cinta sama lawan jenis, bukan sama pasangan, tapi cintanya orang tua kita sama diri kita. Yap, temanya kali ini adalah kamu di mata orang tuamu. Orang tua di sini belum tentu orang tua kandung kamu ya, teman-teman ya. Di sini konteksnya adalah mereka yang kamu anggap orang tua kamu ya, bisa saja mungkin adik kakak, kakek atau nenek kamu gitu ya, bisa saja mertua kamu mungkin gitu ya. Pokoknya di sini konteksnya adalah mereka yang kamu anggap sebagai orang tua kamu ya. Ya tentu saja orang tua kandung juga ya teman-teman ya. Kamu di mata orang tua kamu, orang yang kamu anggap orang tuamu, yang kamu sayangi, bagaimana sih kamu di mata mereka ya teman-teman ya. Pilihan satu dan pilihan kedua, pilih dengan intuisi, sebutkan pertanyaannya, tarik nafas perlahan-lahan teman-teman, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Aku di mata orang tuaku seperti apa sih? Pilihan satu, kita mulai ya untukmu. Halo, pilihan satu, yang secara intuisi kamu dengarkan dari kata hati kamu. Pilihan satu, kamu di mata orang tuamu ya. Seperti apa sih kamu di mata mereka? Orang yang kamu anggap orang tuamu ya. Ini bacaan untuk umum teman-teman, tidak akan cocok, tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana ya. Kalau memang dari awal aku buka kartu, aku buka semua kartunya, dari awal aku menjelaskan tentang informasi-informasi yang aku dapat dari tebaran kartu kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa ini bukan energi aku nih gitu ya, tidak nyaman aja pokoknya dari awal ya, ikuti saja kata hati kamu ya teman-teman ya. Kalau memang dari awal kamu merasa nggak nyaman dengan hasilnya, nggak serak gitu dengan hasilnya, kamu merasa ini bukan keadaan kamu ya, mungkin saja memang bukan energi kamu yang aku tarik ya. Mungkin saja ini energi orang lain, teman-teman kita yang lain ya. Ikuti saja kata hati kamu ya teman-teman, karena ini pembacaan untuk umum. Jadi tolong dimaklumi, tolong difahami kalau aku nggak mungkin bisa menarik energi semua kamu di luar sana. Yang berapa banyak nih yang nonton videoku aku nggak tahu ya kan teman-teman ya. Oke, baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan energi dominan kamu. Hanya kamu yang tahu ya guys. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate dengan keadaan kamu, apalagi dengan harapan kamu, hasil bacaannya nanti ya sudah. Jangan dibawa perasaan ya, jangan terlalu baper gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di mata orang tuamu atau mereka yang kamu anggap sebagai orang tuamu, kamu orang yang seperti apa sih? Gitu ya. Pilihan satu, di mata orang tuamu, kamu orang yang seperti apa? Oke, di sini ada Nine of Pentacles, Virgo, Capricorn, Taurus. Ada Four of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ada Eight of Wands, 8 tongkat, Aries, Leo, Sagittarius. Kuat di Aries ya. Di sini ada Four of Pentacles, ada The Moon, Pisces kuat di sini ya, dan ada The World, Taurus kuat juga di sini. Oke, ini mungkin energi zodiak kamu ya guys. Di mata orang tua kamu atau mereka yang kamu anggap sebagai orang tua, karena kita tidak bisa menyamakan tidak bisa menyamakan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Bisa saja kamu mungkin dibesarkan oleh kakek nenek kamu, mungkin juga sama paman sama bibi kamu ya. Kita lihat aja situasi dan kondisi kamu sendiri ya guys. Pokoknya ini mereka yang kamu anggap sebagai orang tua kamu, yang tulus mencintai kamu, kamu juga mencintai mereka ya. Atau memang di sini adalah orang tua kandung kamu ya. Oke, Nine of Pentacles. Kamu di mata mereka adalah sosok yang sangat mandiri, pekerja keras. Kamu cenderung memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Duniawi itu adalah kesenangan secara duniawi ya guys, ya uang, karir gitu ya, barang-barang mewah gitu ya, barang-barang bagus. Tapi kalau aku lihat secara energi memang
Kamu suka barang-barang bagus karena memang kamu ingin menghargai dirimu, ingin menghargai kerja keras kamu selama ini gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya kalau kita bicara orang tua yang mencintai kita, ya nggak masalah juga ya, selama kamu masih bisa menjaga dirimu. Mungkin menurut orang tua kamu seperti itu ya. Oh ya teman-teman, ini bukan ini tidak hanya kemungkinan ya, aku juga belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Kemungkinan bukan hanya sisi positifnya dari kamu ya teman-teman ya, mungkin saja nanti terbaca sisi negatifnya dari kamu di mata orang tua kamu gitu ya. Tapi kan bagaimanapun juga orang tua kita, meskipun kamu ada negatif, namanya manusia ya teman-teman, ada positif dan negatif. Tapi aku yakin kalau senegatif-negatifnya kamu gitu ya di mata orang tuamu, ya mereka tetap sayang sama kamu ya, mungkin dengan nasihat-nasihat tertentu, dengan saran-saran tertentu untuk kebaikanmu sendiri, seperti itu ya. Tapi aku nggak tahu nanti hasilnya seperti apa ya. Aku akan bacakan secara random informasi yang aku dapat dari setiap tebaran kartu kamu ini secara random ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Oke, seperti tadi aku jelaskan dari Nine of Pentacles, kamu dinilai orang tua kamu ini orang yang sangat mandiri secara finansial. Bahkan kamu senang sekali memberi hadiah gitu ya untuk orang tua kamu, untuk keluarga kamu gitu ya. Kamu orang yang sangat percaya diri dari Nine of Pentacles ya, baik kamu maskulin maupun feminin. Kamu menghargai dirimu, kamu punya hobi-hobi tertentu yang memang membutuhkan banyak uang sebenarnya ya, hobi-hobi kamu ini. Cuman menurut orang tua kamu, selama hobi kamu positif dan kamu tidak memaksakan keadaan ya, itu oke-oke aja gitu ya, untuk kesenangan kamu pribadi gitu ya teman-teman. Tapi ya kamu di mata orang tua kamu seperti itu, kamu orang yang sangat mencintai dirimu dan mereka cukup bangga ya. Kalau aku lihat dari Nine of Pentacles secara energi, mereka cukup bangga dengan keadaan kamu gitu ya. Bahkan kamu sudah bisa membantu orang tua kamu, keluarga kamu mungkin gitu. Di sini aku lihat kamu kebanyakan masih single, single atau belum menikah gitu ya teman-teman ya. Single atau belum menikah, atau bahkan di sini aku lihat ada yang single parent di sini ya. Kamu pernah menikah ya. Ya, dari Nine of Pentacles seperti itu. Kamu punya karir yang sangat baik, kamu pekerja keras gitu ya teman-teman ya. Di mata orang tua kamu, sosok yang seperti itu, membanggakan lah, mereka bangga sama kamu gitu ya. Four of Cups, kamu di mata orang tua kamu orang yang sangat introvert, pendiam, nggak banyak teman, tertutup sekali di mata orang tua kamu ya. Bahkan mungkin untuk sharing tentang perasaan kamu sama orang tua kamu nih, kamu menyimpan sendiri semuanya gitu ya. Dari Four of Cups dan ada Four of Pentacles ya teman-teman ya. Ya, di mata orang tua kamu memang kamu agak introvert, bahkan sulit sekali untuk ada The Moon juga nih ya, sosok yang sangat introvert ya teman-teman, misterius banget kamu orangnya. Bahkan di mata orang tua kamu juga kamu orang yang seperti itu ya. Mungkin dia juga mereka sudah sering memberitahu kamu kalau ada masalah yang ngomong aja kayak gitu-gitu. Tapi kamu memang tipikal orang yang susah sekali untuk dibuat percaya. Bahkan sama orang tua kamu sendiri, kamu sulit untuk terbuka. Apalagi kalau itu menyangkut tentang hal-hal yang sifatnya kekecewaan kamu, kesedihan kamu gitu ya teman-teman ya. Mungkin kamu dengan mudah membagikan kegembiraan kamu gitu ya, kebahagiaan kamu, tapi kamu akan sulit untuk membagikan semua masalah kamu. Kamu tipikal orang yang menyimpan sendiri masalah-masalahmu gitu ya teman-teman ya. Ada Four of Cups, ada Four of Pentacles, dan ada The Moon. Kamu sangat tertutup sekali secara energi, aku lihat juga seperti itu ya. Sangat misterius sekali gitu. Kadang-kadang orang tua kamu merasa cemas sama kamu ya teman-teman, dari The Moon. Merasa cemas sama kamu. Kalau mereka sih sebagai orang tua pengennya kamu terbuka, bukan hanya kebahagiaan saja, tapi kamu juga sharing terutama tentang kesulitan kamu, masalah kamu gitu ya. Meskipun kamu tidak mengharapkan bantuan dari siapapun gitu ya, tapi setidaknya mereka mau menyediakan telinganya untuk kamu, mendengarkan keluh kesah kamu. Tapi kamu tidak seperti itu gitu ya teman-teman ya. Aku lihat kuat sekali kamu memang orang yang sangat introvert. Kamu nggak suka keramaian, kamu tipikal orang penyendiri. Bukan berarti kamu tidak punya teman, tidak. Tapi kamu dari The Moon ya, kamu merasa orang ini tidak ada yang bisa dipercaya, mereka hanya mau memanfaatkan kamu gitu. Kamu merasa seperti itu ya teman-teman ya. Tapi memang kamu independen banget ya, orangnya sangat mandiri. Balik lagi ke Nine of Pentacles, kamu memang orang yang sangat mandiri, seolah-olah kamu tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kamu merasa kuat, kamu merasa tangguh gitu ya teman-teman ya. Tapi entah kamu sadari atau tidak, kamu memiliki kerapuhan. Kamu rapuh di dalam hati kamu ini, kamu rapuh gitu ya teman-teman ya. Dan kamu
tidak mau menunjukkan kesedihan kamu, kerapuhan kamu ini, meskipun itu sama orang tuamu sendiri, ya teman-teman. Seperti itu. Sulit sekali kalau kamu belum percaya banget sama seseorang, kamu sulit sekali untuk menceritakan masalahmu, gitu ya. Oke teman-teman, dari The World, dan ada eight of wands ya, 8 tongkat. Aku merasa kok di sini ada yang sudah kamu ya, meskipun kamu belum menikah nih, tapi kamu memutuskan untuk keluar rumah atau tidak serumah lagi sama orang tua kamu atau mereka yang kamu anggap orang tua gitu ya. Mungkin karena faktor pekerjaan, mungkin juga kamu ingin mandiri aja gitu ya. Tinggal sesuaikan dengan energi kamu, tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu ya guys. Tapi di sini kayaknya kamu memang nggak pernah lost contact sama orang tua kamu, meskipun kamu tidak tinggal serumah lagi. Bahkan di sini ada yang long distance sama orang tuamu ya, dari Eight of Wands dan ada The World ya. Teman-teman, dari The World aku rasakan orang tua kamu ini kuat banget mengirimkan doa untuk kamu ya guys, terutama bagi kamu yang LDR nih ya, udah nggak serumah sama orang tua kamu karena faktor apapun ya. Kamu aman, doa-doa mereka berisi tentang supaya kamu aman, tentram dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, kamu berteman sama siapapun, kamu aman gitu ya teman-teman. Mereka rajin banget mengirimkan doa sama kamu, orang tuamu ini ya teman-teman ya, dari The World. Mereka memohon bantuan alam semesta, memohon bantuan pencipta kita, memohon bantuan spirit guide kita untuk menjaga gitu ya, menjaga dirimu gitu ya. Itu doa-doanya mereka gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu berada, bersama siapapun kamu tetap aman, kamu terhindar dari yang namanya energi-energi jahat gitu ya. Mungkin doa-doa mereka seperti itu. Mohon perlindungan dari mereka yang menjagamu gitu ya teman-teman ya. Dari Eight of Wands, 8 tongkat, aku rasakan kamu orang yang sangat kreatif ya di mata orang tua kamu. Kamu selalu bisa ajak mereka ngobrol gitu ya. Kamu selalu punya bahan untuk ngobrol sama mereka, sama orang tuamu gitu ya. Nggak pernah kehilangan bahan untuk nggak pernah kehilangan bahan untuk memperpanjang waktumu ngobrol sama orang tuamu, apalagi kalau kamu LDR ya. Mungkin hanya satu-satunya jalan untuk melepaskan rindu kamu ke orang tuamu atau orang tuamu ke kamu gitu ya. Melepaskan rindu kamu dengan orang tuamu nih, satu-satunya jalan yang melalui sosial media, telepon, video call gitu. Dan kamu tuh tidak pernah membosankan di mata orang tua kamu. Ada aja yang diobrolin ya, ada aja yang kamu tanya ke orang tuamu gitu ya teman-teman ya. Kamu bekerja keras, kamu kreatif, kamu orangnya nggak bisa diem di mata orang tua kamu ya. Ada aja yang kamu kerjain gitu ya. Waktunya kamu istirahat, kamu tidak mempergunakan waktu istirahat kamu dengan semaksimal mungkin gitu ya, karena kamu nggak pernah bisa diem orangnya. Gercep, gerakannya tuh cepat gitu ya, mau ini lakuin, jadi nggak banyak omong. Kamu tipikal orang yang tidak terlalu banyak omong, langsung action. Kamu mau apa, action. Kamu mau melakukan apa, kamu mau mengejar apa, kamu action gitu ya. Orangnya gercep banget di mata orang tua kamu ya, cenderung nggak bisa diem, banyak hobinya. Kalau kamu menyukai sesuatu, jarang banget kamu bisa dilarang. Dari 8 tongkat ini teman-teman ya, di sini ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, kuatnya di Aries ya. Seperti itu. Kamu punya kemauan yang keras banget, seperti tadi aku jelaskan. Sulit sekali untuk memperingati kamu kalau kamu udah ada maunya gitu ya guys. Meskipun orang tuamu sendiri yang memberi nasihat, kamu pokoknya yang kamu mau lakukan ya kamu lakukan. Agak keras kepala ya teman-teman ya, dari Eight of Wands di sini aku lihat agak keras kepala juga. Orang tua kamu juga dari The Moon ya, aku lihat orang tua kamu merasa dan menyadari, bahkan kamu juga mungkin sadar ya, bahwa kamu punya intuisi yang sangat tajam. Kamu mengerti tentang dunia spiritual dan bahkan supranatural di sini. Mungkin kamu pernah cerita gitu ya, spill sedikit gitu sama orang tua kamu. Yang jelas di mata orang tua kamu, sisi misteriusnya kamu juga dari kemampuan kamu secara spiritual juga, dari kamu yang juga tidak terlalu terbuka terhadap masalah-masalah kamu gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Four of Pentacles, orang tua kamu sangat menyadari bahwa kamu tipikal orang yang tidak mudah melupakan masa lalu kamu ya, dari Four of Pentacles ya. Dan teman-teman, dari Four of Pentacles aku jelaskan tadi, mungkin kamu punya masa lalu yang kurang bikin kamu nyaman, yang bikin kamu kecewa, marah gitu ya. Tapi kamu cenderung tidak bisa sharing
sama orang tua kamu memendam masalah kamu sendiri. Jadi orang tua kamu tahu bahwa kamu tipikal orang yang sulit move on gitu ya, susah untuk move on dari kekecewaan kamu di masa lalu gitu ya. Dia tahu itu, dan itu yang kadang-kadang membuat dia khawatir sama kamu. Mereka pengennya kamu curhat, mereka pengennya kamu cerita tentang masalah kamu, bukan hanya masalah tentang keberhasilan kamu saja, tapi mereka pengen ada di sisi kamu saat kamu juga kecewa, marah, bersedih gitu ya teman-teman ya. Itu yang mereka inginkan, karena mereka tahu kamu sebenarnya ada sesuatu yang masih kamu sembunyikan di dalam dirimu, mungkin tentang masa lalu kamu dalam hal cinta, karir, apapun itu teman-teman ya. Ya di mata orang tua kamu memang tipikal orang yang sulit move on dari masa lalu kamu, entah itu apa. Tapi aku merasakan kok lebih ke cinta di sini. Mungkin kamu ada yang pernah memiliki kekecewaan amat sangat tentang kisah cinta kamu gitu ya, tapi kamu nggak bisa sharing sama orang tua kamu gitu ya teman-teman. Dia merasakan itu, mereka merasakan hal itu ya teman-teman ya. Ya di mata mereka kamu orang seperti itu, meskipun memang kamu orang yang sangat mandiri gitu ya, berkemauan keras gitu, tapi ada hal-hal tertentu kamu yang menjadi sangat tertutup bahkan sama mereka sekalipun gitu ya teman-teman ya. Kalau secara pribadi saran aku, coba ceritakan tentang kegundahan kamu ya guys. Toh ini orang tua kamu yang bisa kamu percaya. Mereka ingin ada di samping kamu saat susah maupun senangnya kamu. Ingat teman-teman, ini bukan orang lain, ini orang tua kamu. Jangan terlalu tertutup sama mereka gitu ya. Kamu memang tidak perlu saran lah, katakanlah seperti itu. Kamu tidak perlu saran dari orang tua kamu, tapi mereka meskipun cuman menjadi pendengar yang baik untuk kamu, mereka udah senang ya. Karena dengan kamu tidak bercerita tentang masalahmu sama mereka, itu menambah kekhawatiran mereka ya teman-teman ya. Seperti itu. Secara energi aku rasakan dari tebaran kartunya kamu seperti itu ya guys. Tapi dari The World ya, ini banyak sekali doa ya, banyak sekali doa yang dilepaskan orang tua kamu kepada alam semesta dan pencipta kita, juga spirit guide-nya kamu untuk menjaga kamu dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, bersama siapapun kamu itu teman-teman ya. Ya namanya manusia ada positif dan negatifnya, tapi yang tidak perlu kita khawatirkan adalah, ini kan kita bicara tentang orang tua kita, mereka yang mencintai kita gitu ya. Jadi meskipun di sisi mereka kamu ada kenegatifannya, ada kekhawatirannya tentang kamu, tetap mereka mencintai kamu ya teman-teman. Karena di sini ada doa yang begitu kuat dari mereka, terlihat banget dari The World ya. Terutama bagi kamu yang memang jarang ketemu, terutama bagi kamu yang memang udah nggak tinggal serumah sama orang tuamu, terutama bagi kamu yang memang apalagi LDR di sini ya, hubungan jarak jauh sama orang tuamu gitu ya teman-teman. Oke, saran untuk kamu tentang hubunganmu dengan orang tua, retreat from the outside world. Oke, teman-teman di sini sarannya, atau bahkan mungkin ini harapan orang tua kamu ya, supaya kamu kalau lagi punya masalah, jangan cerita sama orang lain yang kamu tidak mengenal mereka terlalu dekat gitu ya. Jangan cerita sama orang lain yang mungkin kamu tidak terlalu mengenal mereka dekat gitu ya. Doanya mereka sama kamu juga kamu menjauhi dunia luar yang memang secara intuisi kamu tahu ya gitu ya. Karena di sini aku lihat ada demun, kamu intuisinya sangat tajam teman-teman. Mereka juga mengharap kamu bisa menjauhi dunia luar yang memang secara sadar kamu tahu bahwa dunia itu tidak baik untuk kamu ya. Makanya dari The World aku lihat doanya mereka ini sangat kuat supaya kamu terhindar dari orang-orang yang toksik ya, dari kegiatan-kegiatan yang toksik, tidak baik untuk kamu gitu ya teman-teman. Be the love you wish to receive. Oke, be the love you wish to receive teman-teman. Kamu juga harus memberikan cinta, menebar cinta kepada setiap orang, dan otomatis cinta itu akan kembali ke kamu gitu ya. Dan itu semua alam semesta yang mengaturnya teman-teman. Kamu jadilah seseorang yang gampang dicintai oleh orang lain, terutama keluargamu ya teman-teman ya. Dan kamu akan mendapatkan cinta itu kembali dari mereka, terutama dari orang tuamu, dari keluargamu ya. Pure and unconditional love. Oke, di sini ada cinta sejati dari orang tuamu ya, cinta yang tidak bersyarat dari orang tuamu ya. Jelas ya teman-teman, negatif positifnya kita, terutama kenegatifan kita, mereka pasti akan bisa menerima kita apa adanya. Ini kita bicara orang tua, mereka yang mencintai kita ya teman-teman. Semoga resonate. Kamu kalau mau tahu apakah benar pendapat orang tua kamu, kamu seperti ini itu ya, kamu konfirmasi sendiri aja sama orang tua kamu ya. Mungkin aja bisa jadi bahan obrolan gitu ya, atau bisa mungkin dari sisi negatifnya kamu di mata mereka,
bisa kamu jadikan untuk kamu introspeksi. Kalau kamu introspeksi, hubungan kamu mungkin bisa saja lebih akrab sama orang tua kamu sendiri, teman-teman. Ya kan, seperti itu sisi positifnya. Oke. Semoga cocok ya teman-teman ya. Kalau nggak cocok ya sudah, tolong dimaklumi ya. Bye-bye. Halo, pilihan kedua. Kamu di mata orang tuamu. Orang tua di sini konteksnya bukan hanya orang tua kandung kamu saja ya, teman-teman, karena kita tidak bisa menyamakan keadaan kita dengan orang lain. Bisa saja kamu dibesarkan oleh orang tua ini adalah kakek nenek kamu atau bude pakde kamu ya. Tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Di sini konteksnya adalah orang tua, mereka yang kamu anggap orang tua. Ya, yang sudah menyayangi kamu, mencintai kamu, merawat kamu gitu ya, teman-teman. Ada di saat kamu sehat, di saat kamu sakit ya, kamu bahagia, kamu sedih gitu ya. Ini adalah mereka yang kamu anggap orang tua. Ya, mungkin bahkan terutama pendapat orang tua kandung kamu sih di sini ya. Pilihan kedua. Oke, teman-teman, nggak semua cocok. Ini bacaan umum ya. Jadi kalau memang nggak cocok sama energi kamu, dari awal kamu merasa nggak cocok nih, nggak resonate nih gitu ya, kamu nggak nyaman nih gitu ya, dari awal pembacaan ya ditinggalkan saja, jangan dipaksakan kalau memang nggak cocok ya guys. Sarannya adalah di sini dengarkan kata hati kamu sendiri ya. Kalau memang nggak cocok, memang mungkin saja ini bukan energi kamu yang aku tarik ya teman-teman ya. Harap bijak dan bersikap dewasa menyikapi setiap tebaran kartunya nanti. Aku akan menjelaskan semua informasi yang aku tangkap dari tebaran kartu kamu secara random ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke, pilihan kedua. Kamu di mata orang tua kamu. Ini sisi positif dan negatifnya kamu ya, bisa saja ya. Aku nggak tahu nanti tebarannya seperti apa ya teman-teman ya. Meskipun kamu negatif di mata orang tua kamu, kan bukan berarti mereka akan nggak sayang sama kamu toh gitu kan. Namanya juga manusia, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kamu juga seperti itu kan gitu. Jadi meskipun ada sisi negatif kamu di mata orang tua kamu ya, bukan berarti mereka tidak sayang kamu ya. Oke. Two of Swords. Kamu di mata orang tuamu. Oke, di hirapan The Empress. Oke, Six of Swords. 6 pedang. Oh, kamu dapat 7 kartu ya. Ada The Tower. Oke. The High Priestess. Dan ada Eight of Swords. 8 pedang. Oke, di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Kuat banget di Taurus di sini energi zodiak kamu ya. Ada Aries, ada Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, ada Virgo. Kuat juga Virgo di sini, ada Capricorn ya, teman-teman. Oke. Ini banyak sekali kartu religius, atau memang secara energi aku rasakan kamu memang mengerti tentang dunia spiritual dan supranatural. Mata ketiga kamu sudah mulai terbuka, intuisi kamu sangat-sangat tajam. Di sini ada The High Priestess dan ada di Hierophant. Kamu orang yang sangat religius, kamu orang yang senang sekali menyendiri, ya teman-teman. Introvert, cenderung introvert, aku rasakan dari The High Priestess. Ya, oke. Di mata orang tua kamu ya dari Two of Swords ya. Orang tua kamu kayaknya tahu ya, orang tua kamu kalau kamu ini mengerti tentang atau tertarik atau bahkan kamu bekerja di dunia yang berkaitan tentang spiritual dan supranatural gitu ya. Atau mungkin kamu tertarik dengan hal-hal itu. Di mata orang tua kamu berbakat ya, di mata orang tua kamu teman-teman, kamu berbakat untuk berada di karir itu, mungkin karir yang berkaitan tentang spiritual dan supranatural. Kamu punya bakat di bidang situ gitu ya. Kamu orang yang sangat misterius di mata mereka. Dari The High Priestess aku rasakan ya, kamu orang yang pendiam ya teman-teman. Kamu orang yang cenderung introvert gitu ya. Kamu orang yang cenderung introvert. Kadang-kadang orang tua kamu juga suka penasaran sendiri. Apa sih yang kamu lakukan ketika kamu menyendiri? Apa sih yang kamu lakukan ketika kamu menjauhi orang tua kamu gitu ya. Karena kamu kalau udah pengen sendiri, bahkan sama orang tua kamu pun kamu bisa sangat tegas bahwa kamu gak bisa diganggu gitu. Itu yang kadang-kadang membuat pertanyaan bagi mereka ya teman-teman ya. Aku lihat di sini kamu senang sekali menyendiri, suka bermeditasi, kamu orang yang introvert,
kamu tidak terlalu suka kehidupan sosial yang glamour, kamu tidak terlalu suka kehidupan sosial yang rame gitu ya. Bukan berarti kamu nggak punya teman, bukan berarti nggak ada orang yang ingin berteman sama kamu, tidak. Tapi kamu cenderung tidak suka tidak suka keramaian gitu ya. Kamu mungkin beraktivitas ya cuman bekerja, kuliah gitu ya. Tapi selepas itu ya kamu kurang suka tuh yang namanya ngumpul-ngumpul sama teman-teman kamu gitu ya teman-teman ya. Oke, kamu punya intuisi yang sangat kuat, kamu punya logika yang juga jalan di mata orang tua kamu. Teman-teman, kalau ada suara di belakang sana diabaikan aja ya gitu. Yang penting suara aku jelas ya. Oke, kamu secara logika kamu juga jalan. Jadi gini, kamu intuisi kamu sangat tajam teman-teman. Bahkan lebih tajam dibandingkan logika kamu gitu ya. Meskipun kadang-kadang dalam situasi tertentu ketika mengambil suatu keputusan kamu menyeimbangkan ya antara logika dengan intuisi kamu. Sebenarnya seperti itu. Cuman ya sepertinya di sini kamu lebih tertarik dengan dunia spiritual ya. Gitu ya. Orang tua kamu sangat menyadari hal itu. Dia sih mendukung aja. Mereka sih mendukung aja selama itu tidak merugikan dirimu. Ya, selama itu positif untuk dirimu, selama itu positif untuk orang banyak gitu ya, menurut mereka seperti itu. Ya, kamu tipikal orang yang banyak pertimbangan dalam memutuskan sesuatu gitu ya teman-teman ya di mata orang tua kamu. Oke, dari The Hierophant di sini aku ngerasa The Hierophant dan The Empress. Aku ngerasa di sini yang pilihan kedua banyak yang sudah menikah ya. Banyak yang sudah menikah, banyak yang pernah menikah gitu ya. Atau memang kamu sudah memiliki hubungan yang sangat serius dengan seseorang ya. Dari The Hierophant dan ada The Empress, sebenarnya di mata orang tua kamu tipikal orang yang sangat mandiri. Bahkan nggak punya pasangan pun kamu it's okay, nggak apa-apa. Kamu orang yang sangat kuat di mata orang tua kamu ya. Secara finansial kamu juga kuat dari The Hierophant. Mungkin di sini ada yang berbisnis ya, kamu punya bisnis, kamu lebih suka berbisnis karena mungkin itu bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu ya. Kalaupun kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu bekerja dengan orang lain, tapi kayaknya posisi dan jabatan kamu cukup kuat ya teman-teman ya, cukup diakui oleh orang banyak. Kredibilitas kamu ya, kamu orang yang sangat kompeten di bidangnya gitu ya dari The Hierophant. Oke, kamu orang yang di mata orang tua kamu ya teman-teman ya. Kamu orang dari ya, aku fix di sini kamu ada yang sudah pernah menikah, bahkan sudah punya anak ya. Kamu single parent ya. Aku rasakan energinya, bahkan ada yang sudah menikah di sini. Dari Six of Swords. Oke. Ya, orang tua kamu yakin sih kamu meskipun single atau kamu single parent di sini atau kamu tidak punya pasangan, kamu di mata orang tua kamu nih kamu adalah orang sosok yang kuat. Baik kamu divine feminine maupun maskulin ya guys. Kamu seolah-olah tidak membutuhkan pasangan untuk melengkapi hidupmu, untuk melengkapi kebahagiaanmu. Kamu bahagia dengan dirimu sendiri dari The Empress. Dan ada The High Priestess. Kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Ya, bahkan kadang-kadang orang tua kamu sempat merasa khawatir ya, karena kamu tipikal orang yang sangat tertutup. Jadi jarang sekali sharing atau berbagi tentang masalah kamu, tentang kekecewaan kamu. Kamu tipikal orang yang sangat tertutup sama orang lain, bahkan sama orang tua kamu. Ya, teman-teman ya. Kadang-kadang sebagai orang tua mereka ingin ada sama kamu, bersama kamu ini bukan hanya saat kamu bahagia saja, tapi justru di saat kamu susah mereka ingin ada gitu ya teman-teman ya. Tapi karena sifat tertutup kamu ini, sifat introvertnya kamu ini, mungkin kamu tidak ingin menyusahkan mereka, tidak ingin membuat mereka kepikiran sama masalah kamu, apapun alasan kamu. Tapi kadang-kadang mereka suka bertanya-tanya sendiri, kenapa sih kamu sharing tentang kebahagiaan saja, kamu kok meskipun terlihat dari wajahmu terlihat banyak masalah, tapi kok kenapa kamu nggak mau sharing ya gitu. Kadang-kadang mereka bertanya soal itu gitu ya teman-teman ya. Oke, dari The Hierophant di sini kamu orang yang sangat bijak di mata orang tua kamu. Kamu dewasa sebelum waktunya gitu ya. Kamu punya sifat yang dewasa sebelum waktunya, kamu punya pola pikir yang dewasa sebelum waktunya, karena aku merasakan mungkin kamu old soul ya. Jiwa kamu sudah tua, jiwa kamu ya teman-teman ya. Kamu dewasa, jauh lebih dewasa dibandingkan usia kamu yang sebenarnya. Kamu punya pola pikir yang di mata orang tuamu ini, kamu punya pola pikir yang cukup dewasa dan mereka percaya sama kamu. Mereka percaya bahwa kamu bisa membawa diri dimanapun kamu berada ya guys. Karena aku merasa kok di sini
ada Two of Swords dan ada Six of Swords. Kamu banyak yang sudah pisah rumah sama orang tua kamu. Entah kamu sudah menikah, entah memang kamu pengen mandiri, entah memang faktor pekerjaan yang mengharuskan kamu LDR-an nih sama orang tua kamu sendiri ya teman-teman ya. Tapi mereka percaya kalau kamu ini bisa membawa dirimu dimanapun kamu berada ya. Kamu mereka percaya, sangat percaya sama kamu bahwa kamu tidak akan mengecewakan mereka gitu ya teman-teman ya. Di mata orang tua kamu kamu anak yang bisa dipercaya gitu ya teman-teman. Kamu anak yang sangat bertanggung jawab, apalagi kalau kamu yang sudah pernah menikah, punya anak saat ini, kamu orang yang sangat bertanggung jawab sama anak-anakmu gitu ya teman-teman ya. Kamu tipikal orang yang dari Six of Swords dan ada The Tower. Kamu tipikal orang yang gampang move on, sangat tangguh di mata orang tuamu, terutama ketika kamu banyak masalah gitu ya. Karena aku merasa kok dari The Tower kamu ada yang sudah mengalami spiritual awakening ya teman-teman. Mungkin karena banyak masalah di belakang kamu, banyak kekecewaan yang tidak sesuai dengan harapan kamu lah ya, kejadian-kejadian yang di dalam hidupmu tidak sesuai dengan harapan kamu, tapi kamu mampu mengatasinya, kamu mampu melampauinya ya teman-teman. Mungkin saja dari semua kekecewaan kamu di masa lalu itu yang membuat kamu jadi lebih spiritual ya, yang membuat kamu jadi terbuka mata ketiga kamu jadi peka tentang dunia spiritual atau bahkan supranatural, atau bahkan mungkin memang kamu memutuskan untuk bekerja di bidang itu ya. Tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya guys. Kamu mampu keluar dari rasa insecure-nya kamu sendiri ya. Ada beberapa dari kamu nih mampu keluar dengan energimu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri dari rasa insecure-nya kamu ya. Kamu pernah mengalami rasa tidak percaya diri, kamu pernah mengalami tidak percaya sama orang lain, bahkan sama orang tua kamu sendiri kamu nggak percaya. Kamu pernah mengalami fase yang seperti itu, tapi mungkin karena kamu lebih mendekatkan diri sama Tuhan, kamu lebih banyak menyendiri, kamu lebih banyak bermeditasi, akhirnya itu bisa membuka pikiran kamu lagi ya teman-teman ya. Kamu bisa move on lagi, kamu jadi mulai bisa membuka diri dengan pergaulan sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi orang tua kamu tahu kamu pernah mengalami fase yang seperti itu guys ya. Tapi aku lihat kok ada sisi lain, beberapa dari kamu yang di mata orang tua kamu memang tipikal orang yang sangat tertutup sekali dari Eight of Swords. Tentu saja sebagai orang tua mereka khawatir guys. Jujur aku rasakan energinya mereka sangat khawatir kalau kamu sangat tertutup seperti ini gitu ya. Saran aku sih di sini teman-teman, cara membahagiakan orang tua kamu itu bukan hanya kamu memberikan materi, karena memang aku rasa dari Hierophant dan ada di Empress ya, kamu banyak sekali memberi sama orang tua kamu secara finansial. Karena aku rasakan dari di Hierophant dan ada di Empress, kamu punya pekerjaan yang sangat baik, penghasilan yang sangat baik. Intinya kamu bisa membantu orang tua kamu, bahkan lebih ya, membantu orang tua kamu dan keluargamu sih gitu ya. Bagi kamu yang single parent, bahkan kamu bisa menjadi orang tua yang mandiri untuk anakmu gitu ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang orang tuamu ini merasakan bahwa kamu masih berada di fase belum bisa melupakan masa lalu kamu, terutama yang kesedihan itu, terutama kekecewaan kamu itu. Tapi kamu sangat tertutup, kamu tidak mau berbagi sama orang tua kamu dengan banyaknya alasan. Entah memang itu sifat kamu, entah memang kamu tidak mau memberi beban sama orang tua kamu. Tapi justru mereka ingin kamu berbagi tentang masalah-masalah hidupmu guys gitu ya. Kalau kamu tidak mau berbagi, justru itu akan membuat pikiran sama mereka. Dari energi kartunya aku rasakan seperti itu untuk beberapa dari kamu. Saking tertutupnya kamu nggak percaya untuk berbagi sama orang tua kamu sendiri ya. Mereka sering sekali bertanya-tanya, mereka sering sekali bersedih ya mendapati sifat kamu yang seperti itu untuk beberapa dari kamu. Karena saking tertutupnya kamu, saking kamu nggak percaya sama orang lain, termasuk sama orang tua kamu sendiri ya. Ini free will ya teman-teman, aku rasakan energinya saja dari tebaran kartunya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku lihat dari tebaran kartunya. Jadi free will, terserah kamu mau bersikap seperti apa sama orang tua kamu gitu ya. Tapi kemungkinan kalau kamu sedikit terbuka, sedikit aja gitu ya, mungkin kamu tipikal orang yang nggak membutuhkan saran dari orang lain, karena kamu merasa kamu mandiri, karena kamu merasa selama ini kamu bisa move on kok dari masalah kamu dengan kekuatan sendiri gitu. Mungkin kamu tipikal orang yang nggak butuh saran, tapi orang tua kamu ingin menyediakan kupingnya dan pundaknya untuk kamu. Tidak harus memberi saran untuk kamu, tapi siapa tahu aja kalau kamu bisa berbagi masalah-masalah kamu
sama orang tua kamu sendiri ya teman-teman, kita bicara tentang orang tua ya, yang jelas di sini tulus mencintai kamu gitu ya. Mungkin saja dengan kamu berbagi masalah kamu itu bisa semakin mempererat hubungan kamu dengan orang tua kamu, dengan mereka yang kamu anggap sebagai orang tua gitu ya. Mungkin saja, tapi kita balikan lagi dengan kehendak bebas kamu ya guys. Karena ada Tower di sini, aku rasakan energinya memang masa lalu kamu sangat berat. Apa yang sudah kamu jalani ini sangat berat, sangat mengagetkan, sangat bikin kamu shock ya. Kamu pernah berada di situasi terkelam di dalam hidupmu, menurut versimu ya. Kamu pernah berada di situasi terkelam di dalam hidupmu. Aku rasakan di sini lebih banyak soal hubungan cinta ya teman-teman ya. Sesuatu hal yang membuat kamu tuh ya terguncang, jadinya nggak percaya sama semua orang, termasuk keluargamu sendiri dan orang tuamu gitu ya. Ya menurut kamu punya banyak alasan untuk tidak percaya sama orang lain gitu ya, menurut kamu ya guys. Di mata orang tua kamu sedikit aku rasakan energinya, aku baru mendapatkan informasi, di mata orang tua kamu orang yang mengejutkan, kamu orang yang selalu memberi kejutan untuk mereka. Misalnya aja nih ya, ini contohnya saja, contoh kecilnya, misalnya kamu baru gajian gitu ya teman-teman ya, terus kamu ingin memberi hadiah sama orang tua kamu dalam bentuk barang tentunya, tapi nggak ada info nih untuk orang tua kamu. Tiba-tiba aja kamu pulang, kamu datang gitu ke rumah orang tua kamu, kasih hadiah, dan mereka terkejut gitu. Bisa saja seperti itu. Jadi kamu tipikal orang yang sangat mengejutkan ya, sangat mengejutkan bagi orang tua kamu. Suka sekali memberi hadiah, tapi ya di saat-saat mereka tidak punya ekspektasi apapun sama kamu gitu ya teman-teman. Dari The Tower aku rasakan ada kemarahan, emosional ya. Di mata orang tua kamu, kamu sosok yang sangat emosional, gampang marah ya. Ya namanya manusia, ada sisi positif dan ada sisi negatif ya guys. Jadi ya meskipun itu negatif, tapi itu bukan jadi alasan mereka tidak sayang sama kamu ya teman-teman gitu. Jadi ya ada beberapa dari kamu yang orang tua kamu nih menganggap kamu orangnya sangat emosional, gampang tersulut emosinya gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Orang yang sangat moody, moodnya gampang berubah. Baru beberapa menit yang lalu kamu bisa tertawa, bercanda sama orang tua kamu, lalu beberapa menit kemudian kamu bisa terlihat sangat emosional, bersedih, bahkan menangis gitu ya. Pokoknya sangat moody, kamu orang yang terlihat sangat moody di mata orang tua kamu. Ya nggak apa-apa ya guys, ya namanya manusia. Balik lagi, kita punya sisi positif dan negatif, tapi senegatif-negatifnya kamu di mata orang tua kamu ya tetap mereka mencintai kamu. Tetap ada doa yang sangat kuat di sini, aku rasakan energinya untuk dirimu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat saran untukmu tentang hubungan kamu dengan orang tuamu. The gift of love and light ya. Orang tuamu adalah pemberian dari semesta, dari pencipta untukmu. Begitupun sebaliknya, mereka menganggap kehadiran kamu di dunia ini adalah pemberian dari pencipta gitu ya. Oke, look at life from a higher perspective. Oke teman-teman, seberat apapun, seburuk apapun, semengecewakan apapun kehidupan kamu di belakang sana, dalam hal apapun ya, kamu pernah kecewa. Kita semua pernah kecewa dalam hal cinta, karir, pernah dikhianati oleh teman kita sendiri, bahkan sama keluarga kita sendiri. Teman-teman, coba dilihat dari perspektif yang lebih tinggi lagi, yang lebih mulia lagi. Siapa tahu semua didatangkan di dalam kehidupan kamu untuk membawa kamu ke level yang lebih tinggi, untuk menuntun kamu ke hadiah kamu yang akan diberikan semesta sama kamu ya teman-teman ya. Helping others is helping yourself. Menolong orang lain adalah menolong dirimu sendiri ya teman-teman. Menolong tanpa pamrih, menolong tanpa pamrih, menolong dengan tulus gitu ya teman-teman. Karena aku dari The Hierophant aku rasakan kamu punya ketulusan di mata orang tua kamu. Kamu punya tulus, cinta yang tulus. Siapapun yang kamu cintai, sama pasangan, sama orang tua kamu, sama keluarga kamu tipikal orang yang tulus ya. Di sini menolong orang lain, apalagi menolong orang tuamu sendiri, adalah menolong dirimu sendiri ya. Mungkin kamu lebih sehat, mungkin kamu nanti mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Intinya tolonglah orang lain, apalagi kalau kita bicara orang tua sendiri, dengan tulus ya teman-teman, dengan ikhlas. Mudah-mudahan dengan bantuan orang tua kamu, dengan bantuan orang-orang yang mencintai kamu bisa mendapatkan banyak keberkahan, banyak blessing ya teman-teman, dalam hal mungkin
Rezeki itu bukan hanya dalam hal keuangan saja, tapi bisa saja karir kamu yang jauh lebih baik, bisa saja pasangan, bisa saja kamu mendapatkan kebahagiaan kamu dari anak-anakmu sendiri. Banyak, rezeki itu banyak ya teman-teman ya. Jadi tolonglah orang lain adalah menolong dirimu sendiri untuk kebahagiaanmu, kebahagiaan batinmu terutama ya teman-teman ya. Oke, tadi zodiak udah aku sebutin ya, udah kali ya. Di sini juga ada Libra, Gemini, dan Aquarius. Ya sudah aku sebutin zodiaknya. Oke teman-teman, itu dia kamu di mata orang tuamu, di mata mereka yang kamu anggap orang tua. Semoga cocok, semoga resonates. Bye bye.